Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita di dunia dan akhirat. Yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Yang sehat semoga makin sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi, untuk hari ini kita akan belajar tematik ya. Kita belajar tematik. Di tematik ini kita akan belajar 3 pembelajaran ya. Yang pertama itu ada PKN, ada bahasa Indonesia, kemudian MTK. Ayo kita buka buku paketnya. Buku paket apa ya? Buku paket tema berapa? Tema 2. Yuk kita buka buku paketnya tema 2. Udah dibuka? Udah siap? Oke. Kita mulai dari apa dulu? Bahasa Indonesia dulu kali ya. Di situ bahasa Indonesia, kita belajar di bahasa Indonesia dulu. Bapak akan jelaskan dulu, nanti Bapak lihat contohnya ya di buku paket. Oke, di bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang pesan moral. Pesan moral dalam sebuah cerita. Pesan moral itu apa, Pak? Pesan moral itu seperti ini ya. Nilai baik dan buruk ya. Nilai baik atau buruk ya yang dapat diambil setelah selesai membaca sebuah cerita. Jadi di situ ada sebuah cerita. Setelah itu kita ambil ya nilainya. Contohnya di situ ada kancil dan buaya. Seumpama ya cerita kancil dan buaya. Kancil itu kan cerdas, berarti nilainya apa? Gimana ya nilainya? Nilai baiknya, berpikirlah secerdik kancil gitu ya. Itu adalah nilai baik ya. Kemudian contohnya ada si pengamen dan orang kaya sombong gitu ya. Nilai buruknya itu apa? Janganlah kita meremehkan orang yang berada di bawah kita, seperti itu. Itu nilai buruknya. Jangan sering meremehkan gitu ya. Itu adalah nilai moral. Contohnya di sini lagi, jagalah lisan kita sebelum kita mendapatkan balasannya. Oke, ini ada lagi, bantulah orang lain agar kita juga dibantu orang lain ya. Oke, kita lihat contohnya yang di sini. Di sini di tematik. Oke, kita buka tematik. Di tematik itu ada di halaman yang cerita sebuah pohon apel. Buka cerita sebuah pohon apel gitu ya. Nah, di halaman 2 buka. Di halaman 2 itu ada cerita pohon apel yang tulus. Ceritanya di sini kalian bisa baca sendiri. Bapak cuma menjelaskan sedikit ya, merangkum. Ceritanya itu ada sebuah pohon apel yang mempunyai teman seorang anak laki-laki. Habis itu dia sejak kecil berteman terus. Setelah itu setelah dewasa, si anak kecil ini udah lama gak bertemu. Setelah itu si anak kecil ini udah sibuk dengan sekolahnya segala macam gitu ya. Kemudian si anak kecil ini datang kembali ke pohon itu. Habis itu minta bantuan apa? Minta bantuan agar diberi rantingnya gitu ya.
ranting-rantingnya untuk dijadikan tempat tinggal. Setelah itu si pohon apel ini ngasih ya dijadiin rumah. Habis itu gak datang lagi ya. Setelah itu setelah lama kelamaan udah tua, si pohon apel ini tua, si anak ini udah tua, maka kemudian si anak yang dulu ini datang lagi ke pohon itu. Nah, dia menceritakan segala hal kejadiannya, kemudian dia bertemu dan si pohon itu senang karena orang ini datang kembali ya, seperti itu. Jadi pesan baiknya yang kita ambil apa pesan baiknya? Jagalah persahabatan gitu ya. Banyak di sini. Jagalah pohon gitu ya. Jagalah tanaman. Itu pesan baiknya. Pesan buruknya, janganlah kita meninggalkan teman. Ya, janganlah kita membenci teman gitu ya. Itu pesan buruknya. Pesan moral itu namanya ya. Oke. Kemudian di sini ada juga maaf ya agak lama. Ini nanti penjelasannya. Nah, ini si pengembara dan sebuah pohon karangan Aesop. Ceritanya ada sebuah pengembara, 2 orang, dia berteduh di pohon yang gede. Kemudian dia berkata seperti ini, sayang pohon ini ya gak berguna gitu ya. Gak bergunanya kenapa? Karena tidak berbuah katanya. Kemudian si pohon ini menjawab, hei manusia, janganlah kamu berkata seperti itu. Aku ini berguna. Contohnya kamu berteduh di bawah daunan saya di pohon ini gitu ya, di bawah pohon ini kata si dia. Oke, tuh makanya pesannya buat kita, janganlah kita meremehkan orang lain gitu ya, janganlah kita merendahkan orang lain. Itu pesannya ya, pesan buat kita ya. Jagalah ucapan kita, berpikirlah sebelum berbicara ya. Itu salah satu pesan ya, pesan moral. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Yang ditulis yang ini ya, pesan moralnya ya. Nah, yang ditulis ini sama contohnya untuk bahasa Indonesia. Kalau contoh yang di LKS tidak usah kalau yang dipakai tidak usah ditulis ya, hanya dibaca saja. Mungkin nanti Bapak akan kasih teks, kalian suruh mencari pesan moralnya ya. Oke, cuma bukan sekarang, pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya kita belajar apa? Selanjutnya kita belajar PKN. Di PKN itu kita belajar ucapan terima kasih. Oke, ucapan terima kasih itu di buku paket itu ada contohnya. Halaman berapa ya? Di buku paket itu ada, kalau gak salah ini dah. Nah, ini ya. Halaman 14 itu ada teksnya. Itu tentang berterima kasih. Oke, kita lihat pembahasannya. Berterima kasih itu seperti apa? Kapan kita bisa mengucapkan kata-kata terima kasih? Yang pertama, jika kita mendapatkan bantuan atau pertolongan. Teman kamu memberikan bantuan kepada kamu karena kamu gak punya pulpen, dikasih pinjaman, itu pertolongan ya, maka kamu harus mengucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya yang kedua, ketika kata-kata seseorang pemimpin telah mengubah pemikiran dan hidup Anda jadi lebih baik. Apa maksudnya? Contohnya gini, di rumah lah ya, pemimpin di rumah itu siapa? Bapak. Kemudian bapak kamu itu
mengubah pola pikir kamu yang awalnya jelek, yang awalnya suka keluar malam, yang awalnya suka main game sama bapak kamu, itu pola pikirnya diubah ya menjadi lebih baik. Maka kamu harus rasa syukur kamu bagaimana? Mengucapkan terima kasih kepada orang tua kamu karena sudah membimbing kamu gitu ya. Oke, selanjutnya ketika seseorang memberi pujian kepada kamu, bajunya bagus, yang kamu ucapkan berarti terima kasih gitu ya. Rambutnya baru ya, baru dipotong ya, iya cakep banget, terima kasih gitu ya. Oke, lanjut. Ketika seseorang memberi saran kepada Anda, memberi saran contohnya, sebaiknya kamu jangan tidur terlalu malam, takutnya besok terlambat berangkat ke sekolah. Orang itu bukan memarahi kamu, orang itu bukan mengejek kamu, akan tetapi orang itu memberikan saran kepada kamu agar kamu menjadi pribadi yang lebih bagus, lebih baik, yaitu saran ya. Maka kamu ucapkan terima kasih tante, terima kasih mama, terima kasih om gitu ya. Sebaiknya kamu menggunakan spidol ini biar lebih cantik warnanya gitu ya. Warna ini bagus untuk gambar ini, kayak itu saran ya. Maka yang kamu ucapkan terima kasih gitu ya. Oke, yang terakhir, ketika seseorang selalu ada di sisi Anda, apa maksudnya? Teman gitu ya. Ketika kita kesepian, ada orang lain yang menemani kita, kita harus bersyukur ya. Kita harus bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Anton sudah menemani saya, terima kasih ya Bayu sudah menemani saya gitu. Harus berterima kasih ya. Oke, itu adalah ungkapan terima kasih. Kalian tulis ini di buku catatan ya. Lanjut, apa berikutnya? Kalau mau tahu contohnya, kalian baca di halaman 14, yaitu contohnya. Ya, ini tugasnya gak usah kalian lakukan, yang penting kalian faham. Oke, selanjutnya itu apa? Selanjutnya adalah pelajaran MTK terakhir. Oke, di MTK ini bilangan cacah senilai ya. Kita kemarin belajar bilangan cacah. Bilangan cacah itu seperti apa? 1, 2, 3 gitu ya. 10, 12, 34 gitu. Itu bilangan cacah. Sekarang kita mencari bilangan cacah yang senilai. Bilangan cacah senilai itu seperti apa? Contohnya, kita buka dulu buku paketnya. Ada di mana? Nah, ini. Kita lihat. Oke, kita buka halaman berapa ini ya? Halaman 5. Oh, maaf. Halaman 7. Oke. Kita buka, yuk. Nih, 35 ditambah 15 itu sama dengan berapa? 50. Kemudian 15 tambah 35 itu sama dengan 50. Sama-sama 50 ya. Jadi ini senilai. 35 tambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Artinya ini cuma dibalik doang ya. Seperti ini penulisannya. 35 ditambah 15 sama dengan 15 tambah 35 gitu ya. Seperti ini dibalik ya, penulisan dibalik, ini juga dibalik. 120 tambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Seperti itu ya. Ini juga sama ya. Juga sama kalian seperti ini. Nah, ya. Oke, sebelum ini Bapak kasih tugas, Bapak akan contohkan yang lain dulu. Oke, kita lihat ini. Oke, kita lihat.
10 tambah 20 sama dengan berapa? Sama dengan 20 ditambah berapa? 10. Bagus. Lanjut. 35 6 ditambah 28 sama dengan berapa? 28 ditambah 36. Oke, bagus sekali ya. Oke, seperti itu. Kalau seperti ini gimana Pak? Ini bolak-balik nih. Nah, gampang. 500 ditambah 220 sama dengan berapa? Kemudian 220 ditambah 500 sama berarti sama dengan di atas. Kemudian yang ini berapa Pak? Gampang. Ini 500. Berarti ditambah berapa? 220. Berarti ini berapa? 500. Oke, gampang kan? Oke, hanya dibolak-balik ya. Oke, sekarang coba kalian kerjakan dah. Ya, yang nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 kerjakan. Nomor 2 Bapak udah jawab tadi. Lanjut ke nomor 4 dan 5 ya. 1, 4 dan 5 gitu ya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Udah ya, berarti itu doang ya tugasnya ya. Ya, itu doang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.